dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Bahrul Munib, SHI, MPDI. Perkenalkan, nama saya Nova Kamilia dengan NIM 252 10 10 10 099, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dari kelas A5. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat, yakni dengan berjudul Pancasila sebagai Ideologi dan Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Di sini saya akan membacakan pengertian dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Maka Pancasila menunjukkan 5 dasar yang menjadi petunjuk hidup bagi rakyat Indonesia. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila bukan hanya sekumpulan nilai atau ide yang tidak jelas, tetapi merupakan sistem nilai yang menyeluruh dan menjadi dasar untuk berpikir, berperilaku, serta bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila menyediakan pandangan hidup yang terbuka dan dapat berubah. Artinya, nilai-nilai di dalamnya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengubah prinsip pokoknya. Menurut Notonegoro pada tahun 1975, Pancasila memiliki posisi sebagai dasar filsafat negara sekaligus sebagai ideologi negara. Berarti Pancasila menjadi sumber utama dari semua hukum di Indonesia dan menjadi dasar untuk semua kebijakan negara. Posisi ini ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dan berkedudukan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai panduan hidup bangsa yang mengatur interaksi antar warga negara, hubungan antara rakyat dan pemerintah, serta antara manusia dengan Tuhan. Sebagai dasar penyelenggaraan negara, yaitu menjadi pedoman dengan membuat hukum, kebijakan, dan keputusan politik. Sejarah lahirnya Pancasila tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia karena lahir dari kesepakatan bersama yang didasari semangat persatuan dan cita-cita kemerdekaan. Proses perumusan dasar negara dimulai pada masa pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI beranggotakan 62 tokoh bangsa dari berbagai latar belakang suku, agama, dan golongan. Dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juli 1945, muncul berbagai gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juli 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang sangat bersejarah berjudul Lahirnya Pancasila.
Dalam pidato tersebut, Soekarno mengemukakan 5 dasar yang menjadi landasan bagi negara Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima dasar tersebut kemudian diberi nama Pancasila oleh Soekarno sendiri. Gagasan ini diterima secara luas dan menjadi titik awal perumusan ideologi dasar negara Indonesia. Peristiwa ini menandai lahirnya Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, karena setiap golongan dengan lapang dada bersedia menyesuaikan pandangan mereka demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejak saat itu, Pancasila menjadi dasar ideologis dan filosofis bagi seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Makna Pancasila sebagai perjanjian luhur tidak hanya bersifat historis, tetapi juga mengandung makna filosofis dan moral, merupakan hasil kompromi agung antara berbagai pandangan ideologis yang berbeda, nasionalisme, Islamisme, dan humanisme, yang kemudian disatukan dalam semangat kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur karena merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan kolektif yang lahir dari tekad bulat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai landasan ideologis bangsa, Pancasila memiliki ciri khas yang membedakannya dari ideologi lain di seluruh dunia. Ideologi Pancasila tidak mengandung sifat dogmatis atau paksaan, melainkan bersifat terbuka, inklusif, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila merupakan ideologi yang berasal dari identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai yang ada di dalamnya muncul dari pengalaman sejarah dan kearifan lokal rakyat Indonesia yang telah lama hidup dengan semangat gotong royong, toleransi, dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Dalam hal kedudukan, Pancasila memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Di samping itu, Pancasila berfungsi sebagai mengintegrasi, yaitu menyatukan sebuah elemen bangsa dalam kerangka kehidupan bernegara yang adil dan harmonis. Dalam masyarakat Indonesia yang beragaman, perbedaan suku, agama, dan budaya bisa menjadi sumber konflik jika tidak dijalin oleh nilai-nilai persatuan. Dengan menguatkan pemahaman dan praktik nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat mempertahankan keberadaan dan kedaulatannya di tengah perubahan global. Oleh karena itu, memahami makna dan kedudukan Pancasila bukan hanya soal kewajiban akademis, tetapi merupakan tanggung jawab moral setiap individu dalam menjadi integritas dan berlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki cakupan yang sangat luas, melibatkan aspek-aspek filosofis, politik, sosial, dan moral. Pancasila mencerminkan aspirasi mulia dari rakyat Indonesia mengenai manusia yang bertakwa, beradab, bersatuan, demokratis, dan adil. Prinsip-prinsip ini bersifat universal, namun
diimplementasikan dengan cara khas yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, yang berlandaskan semangat kerjasama dan kekeluargaan. Dalam ranah sosiologis, Pancasila mewakili nilai-nilai sosial yang telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, solidaritas sosial, dan rasa keadilan merupakan prinsip-prinsip yang sudah mengakar dalam budaya bangsa sejak jauh sebelum kemerdekaan. Oleh karena itu, Pancasila bukanlah ideologi yang diimpor dan dipaksakan, melainkan hasil penyerapan nilai-nilai yang sudah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, menjadikan Pancasila memiliki ketahanan yang kuat terhadap berbagai pengaruh ideologi asing yang tidak sesuai dengan identitas bangsa. Namun, dalam kenyataannya, penerapan nilai-nilai Pancasila masih menghadapi sejumlah tantangan, fenomena korupsi, ketidakadilan sosial, intoleransi, dan menurunnya rasa solidaritas menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepuasnya terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya nyata dari seluruh elemen bangsa untuk menghidupkan kembali semangat Pancasila melalui pendidikan karakter, keteladanan dari pemimpin, serta kebijakan publik yang mendasar pada nilai keadilan dan kemanusiaan. Sejarah lahirnya Pancasila tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia. Dalam kemerdekaan, Pancasila lahir melalui proses yang panjang, dinamis, dan penuh perdebatan di antara para pendiri bangsa. Pancasila bukan hasil pemikiran spontan, melainkan buah dari konsensus nasional yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat Indonesia untuk hidup dalam persatuan dan kesetaraan di bawah satu dasar negara. Dalam konteks masa kini, pemahaman terhadap sejarah lahirnya Pancasila sangat penting agar generasi muda menyadari bahwa ideologi ini bukan hasil paksaan, melainkan hasil perjuangan dan pengorbanan besar para pendiri bangsa. Menjaga dan mengamalkan Pancasila berarti menjaga kesepakatan luhur tersebut agar tetap hidup dengan setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah fondasi yang mengikat seluruh rakyat Indonesia dalam satu kesatuan yang utuh, berdaulat, dan keadilan sosial. Keputusan para pendiri bangsa untuk mengesahkan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui PPKI memandai lahirnya komitmen nasional yang final, universal, yang diterima semua golongan, bukan dari dominasi satu golongan tertentu. Oleh karena itu, Pancasila menjadi landasan bersama yang mengikat seluruh bangsa Indonesia dengan semangat persatuan dan tanggung jawab nasional. Nilai-nilai luhur ini selaras dengan semangat demokrasi Pancasila dan menekankan masyarakat untuk mencapai kesepakatan. Perubahan bunyi sila pertama bukan sekedar langkah politik, melainkan perwujudan nyata prinsip saling menghormati, toleransi, dan kebijaksanaan yang menjadi landasan moral bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan corak kehidupan masyarakat Indonesia tentang hakikat manusia, bermasyarakat, dan bernegara yang berdasarkan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Seiring berjalannya waktu, Pancasila terbukti menjadi landasan yang kuat dalam menghadapi berbagai perubahan politik dan sosial.
Pada masa Orde Lama, Pancasila digunakan untuk memperkuat jati diri bangsa pasca kemerdekaan. Pada era Orde Baru, meskipun pelaksanaannya sering dipolitisasi, Pancasila tetap menjadi simbol persatuan nasional. Pada era Reformasi, Pancasila kembali diposisikan sebagai ideologi terbuka yang perlu diamalkan sesuai dengan tantangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukanlah ideologi yang statis, melainkan ideologi yang hidup dengan relevan sepanjang sejarah. Namun, tantangan signifikan muncul seiring nilai-nilai Pancasila mulai melemah akibat pengaruh globalisasi, materialisme, dan pragmatisme politik. Sekian dari saya, penjelasan tentang Pancasila sebagai ideologi, sejarah lahirnya, implementasi Pancasila, dan makna nilai-nilai Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.